Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum ajma'in. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة الناس. Masih surat An-Nas, babak terakhir, insyaallah babak terakhir. Kalau selesai ya, kita baca dulu sedikit bil barakah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali Allah berikan kesempatan untuk kita guna melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Salawat dan salam tidak hentinya semoga dibawakan kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Muqtaddar Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, para tabi'in sampai kepada kita. Yang mudahan kita pun yang setia akan menjalankan syariatnya nanti di yaumil qiyamah senantiasa diaku sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin wal hadirat rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke tema akhir ya. Masih dalam bahasan surat An-Nas, sebagaimana yang dibabarkan dalam babak pertama, babak kayak pertandingan aja nih, bahwa ini surat diturunkan oleh Allah berbarengan dengan Al-Falaq karena dua fungsinya untuk menjadikan Rasulullah terlepas daripada sihir. Kalau kita kaji secara isyarat, Al-Quran ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan huruf ba, bismi, gitu kan? Dan diakhiri dengan huruf sin, minal jinnati wan nasi. Awalnya ba, di akhirnya sin. Apa ini maknanya? Ini memberikan isyarat bahwa seolah-olah kita membaca Quran itu ketika melafazkan bismillah, kemudian kita diakhiri dengan minal jinnati wan nas, berarti kita sudah menyebutkan kalimat bis. Apa itu artinya? Ayat atammu wa akammahu, artinya sempurna. Jadi Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat bismi dengan huruf ba dan diakhiri dengan sin, itu bermakna bas. Diartikan dalam bahasanya itu artinya sempurna. Hebatnya. Hebat. Ini Nabi tuh yang naruhnya juga ya. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, Nabi yang meneruskan. Taruh di sini, akhirnya ini. Itu memberikan kesan kepada kita bahwa kita ini
Ketika sudah baca bismillah, diakhiri dengan An-Nas, berarti sempurna sudah bacaan Quran. Bacaan Quran. Kemudian kita isyarat lagi dalam bahasa ini. Di akhir-akhir ini kok kita ini disuruhkan dengan suruh minta perlindungan dengan Allah. Dari mulai qul a'udzu birabbil falaq sampai qul a'udzu birabbin nas. Kenapa kita harus minta perlindungan daripada ini? Kan ini yang dikhawatirkan kedua ya. Pertama minta perlindungan dari setan, yang kedua dari yang hasud. Apa ini faedahnya atau apa tujuannya Allah memakai kalimat ini? Tidak lain dalam bahasanya li'annal abda. Karena sesungguhnya seorang hamba itu idza tammat nikmatallahi alaihi, bila mana sempurna diberikan nikmat oleh Allah kepadanya, kasurat hasaduh, maka pasti banyak yang hasudnya terhadap dia. Jadi intinya ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat ini, dua perlindungan ini kepada kita ketika manusia itu dijadikan oleh Allah martabatnya jadi hamba, artinya naik jadi muttaqin gitu lah. Jadi orang soleh, jadi baik. Itu akan berhadapan dengan orang yang hasud. Karena orang yang diberikan pangkat seperti ini itu berarti orangnya sudah diberikan oleh Allah jadi predikat hamba. Nikmatnya sempurna tuh. Kita jadi senang ibadah, kaya raya, serba ada, sehat walafiat, terkenal kemana-mana. Itu jangan dikira nggak bakalan ada hambatan. Minta perlindungan terus kalau kita sudah seperti itu. Kenapa? Karena kita diberikan nikmat yang banyak. Ternyata hasudnya dari dua golongan ini akan terus menggoda kita. Jin, manusia. Jadi jin pun juga sama, ada hasudnya. Jadi jangan dikira jin itu tinggal diam tuh. Kan banyak jin yang berkeliaran tuh. Ketika orang kaya jadi bangkrut, gara-gara jin berkeliaran. Mendadak tokonya itu nggak kelihatan aja gitu. Emang itu perilaku manusia, tapi yang berperannya di situ jin juga. Makanya Allah akhirkan ayat ini supaya kita menjadi hamba yang senantiasa minta perlindungan kepada Allah. Selantaran ketika nikmat itu sudah banyak, pasti hasudnya itu pun juga akan banyak. Yang iri dengan kita itu banyak nanti. Ya. Jadi jangan dikira orang yang sudah sukses itu nggak ada yang hasud. Orang yang terkenal nggak ada yang hasud. Itu yang iri itu banyak. Justru semakin tinggi kenikmatan Allah, yang hasud makin banyak. Jadi nggak usah aneh. Nggak usah aneh ya. Kalau kita jadi terkenal misalkan di Republik rumah, kok banyak yang nggak suka dengan kita, ya itulah salah satunya. Karena nikmat kita semakin ditinggikan oleh Allah, maka disitulah jin dan manusia akan banyak yang hasud. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya teruslah minta perlindungan kepada Allah lewat dua surat ini. Terus kemudian sampai ayat mana kemarin? Penjelasannya sampai mana? Baru sampai ilahin nas sebetulnya. Baru sampai situ. Jadi qul, katakan ya Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku minta perlindungan birabbin nas, kepada pemiliknya manusia, atau yang mengurusnya manusia, atau yang mendidiknya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Kalau kita simak nih, kita simak baik-baik nih. Ini kan sifat nih. Yang disebutkan birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu kan sifat Rabbi. Artinya sifat Rabbi itu yang menguasai, yang merajai, yang jadi Tuhan, itu sifat. Di dalam surat ini Allah kemukakan 3 sifat. Sedangkan minta perlindungannya cuma 1. Qul a'udzu birabbin nas. Sifatnya ditonjolkan 3, tapi isti'adzahnya cuma 1. Sedangkan di surat yang sebelumnya, di Qul a'udzu birabbil falaq, itu dibalik. Sifatan Allahnya 1, isti'adzahnya banyak. Coba lihat. Qul a'udzu birabbil falaq. Sifatnya 1 tuh. Min syarri ma khalaq, perlindungan.
Wa min syarri ghasiqin idza waqab 2. Wa min syarrin naffasati fil 3. Wa min syarri hasidin idza hasad. 4. Minta perlindungan 4. Tapi sifatnya cuma 1, Rabbil Falak. Sedangkan di surat An-Nas sifatnya 3, minta perlindungan cuma 1. Qul a'udzu birabbin nas. Perlindungan. Malikin nas, raja, sifatnya. Ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi 3. Sifatnya 3, perlindungan 1. Di surat sebelumnya sifatnya 1, perlindungan 4. Apa ini maknanya? Ada rahasia. Ternyata begini. Isti'adah di dalam surat Qul a'udzu birabbil falaq itu menunjukkan isti'adah pada urusan yang berbahaya, urusan dohir. Sedangkan di sini walaupun sifatnya cuma 1, akan tetapi sifat 1 ini melindungi sifat yang membahayakan akan ruh. Jadi wa makana, setiap perkara yadurruh yang akan menjadikan bahaya kepada ruh kita itu harus didahulukan ketimbang minta perlindungan. Paham gak? Jadi bahayanya ruh itu harus didahulukan, dijaga oleh kita ketimbang badan. Memang badan pun juga harus minta perlindungan karena bahaya badan pun juga. Akan tetapi kalau seandainya bahaya itu sudah menyerang ke dalam ruh, maka itu jauh lebih berbahaya daripada yang dohir. Makanya saya sering katakan dalam khutbah itu, penyakit dohir itu memang ada bahaya, akan tetapi jauh lebih berbahaya ketika penyakit sudah menyerang batin. Corona bahaya, tapi dohir yang diserang. Bahayanya penyakit dohir, banyak orang yang bisa terhindar, yang bisa menghindari, atau banyak orang yang sukses melewati itu. Akan tetapi ketika itu penyakit batin masuk ke dalam diri manusia, siapa yang bisa mengobati? Ya, kadang-kadang dirinya pun tidak tahu bahwa dirinya itu berpenyakit. Makanya di dalam surat ini Allah sebutkan sifatnya 3, tapi perlindungannya cuma 1. Kenapa? Karena surat ini melindungi urusan batiniah. Itu melindungi urusan batiniah. Kalau yang di surat Qul a'udzu birabbil falaq itu urusan dohir. Makanya kan dalam artiannya pun min syarril ma khalaq, dari kejelekannya makhluk yang diciptakan, wa min syarril ghasiqin idza waqab, dari malam yang sudah gelap. Itu kan dohir. Wa min syarrin nafasa, dari perempuan yang tukang buhul-buhul. Itu kan? Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejelekan orang yang hasud ketika dia berhasud. Itu kan dohir. Tapi ketika di dalam surat ini, makanya Allah sebutin min syarril waswasil khannas. Minta perlindungan kepada Allah itu min syarril waswas. Pertama, dari kejelekannya bisikan setan. Al waswasil khannas, yang tersembunyi. Ini kan nggak kelihatan ini. Setan kalau sudah masuk ke dalam ranah lingkungan di dalam, nggak kelihatan lagi. Makanya ini lebih dahsyat sebetulnya ini. Bahkan bukan hanya bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahkan yang mana ini setan itu membisikkan sifat jahat di hatinya manusia. Sudur itu kan dada, tapi yang dimaksud adalah hati. Dibisikin tuh. Ayolah, mending gak usah ngaji. Lama ngaji tuh. Ngantuk nanti, capek, mending di rumah aja. Itu bisikan tuh. Akhirnya gak ngaji. Gak usah lah, gak usah berjamaah. Berjamaah besok juga ada lagi kok. Itu bisikan. Nah, setan itu masuk ke ranah situ. Makanya kan dalam hati itu, dalam hati kita nih, ada getaran memang. Cuman alhamdulillahnya, umat Nabi Muhammad ini kalau ada getaran di dalam hati, kalaupun getarannya getaran jelek, itu masih diampuni selama getaran itu tidak dilakoni. Jadi kalau ada kretek dalam hati, ada getaran dalam hati, tersirat pengen sesuatu atau berbuat maksiat gitu, tapi tidak dilakoni, maka alhamdulillah masih dimaafkan, masih dimaafkan. Tapi kalau sudah dilakoni atau dijalankan, itu kretek dalam hati baru itu jadi dosa.
Makanya getaran hati itu, ini urusan-urusan dalam nih. Karena ngajinya urusan dalam nih. Ada yang disebut khawatir itu rohmaniyun. Ada getaran milkiyun. Ada getaran nafsiyun. Ada getaran syaitaniyun. Getaran hati itu. Apa sih Ustaz tujuannya? Saya contoh. Pertama ada di dalam hati kita itu getaran rohmaniyun. Getaran bangsa rahmat Allah. Yang mana getaran ini? Ma yalzamu ta'ata bi'ainiha. Perkara yang bisa mendorong kita untuk taat dengan sungguh-sungguh. Itu getaran rohaniun itu. Artinya Allah memberikan rahmat lewat getaran kita. Tiba-tiba dalam hati kita ini pengen ngaji gitu. Desakan hati itu, besok nih pengen puasa. Itu desakan rohaniun itu disebutnya. Sungguh-sungguh pokoknya kita ini, pokoknya saya ini pengenlah hijrah sekarang. Pokoknya aku nih sudah bosan hidup jadi geng gitu. Aku nih pengen insaf. Nah itu desakan rohaniun kan. Mendorong ada suatu dorongan dalam hati untuk mengerjakan taat dengan sungguh-sungguh. Maka itu getaran rohmaniyun disebut. Bagus. Yang kedua, ada getaran milkiyun atau malikiyun. Apa ini? Ma yalzamu ta'atan la bi'ainiha. Perkara getaran dalam hati mendorong untuk ketaatan tapi enggak sungguh-sungguh. Itu masih ada rasa gitu. Masih ada rasa pengen tapi enggak pernah dikerjain. Itu getaran malikiyun gitu disebutnya. Jadi dalam hati kita ini harus dikontrol dengan 4 ini. Yang getar di dalam hati kita ini ada bisikan-bisikan dalam hati kita ini kemana ngarahnya gitu. Nah kalau seandainya mengarahnya kepada sesuatu pekerjaan pengen taat, pengen ngerjain kebaikan, tapi nggak jadi-jadi. Ini berarti cuman getaran milkiyun disebutnya, malikiyun. Cuman memiliki keinginan, tapi nggak pernah tuntas. Pengen gitu. Keburu mati. Pengen insaf, tapi nggak mau berhenti. Pengen ke masjid, tapi nggak mau melangkahkan kaki. Pengen puasa, tapi nggak mau berhenti makan. Tapi baru pengen gitu. Getaran taat. Yang ketiga, ada getaran yang dalam hati kita itu disebut getaran nafsiyun. Apa itu? Ma yalzamu maksiyata bi'ainiha. Dorongan dalam hati, getaran dalam hati, pengen maksiat dengan sungguh-sungguh. Ini dalam hati itu tiba-tiba, aku deh, pokoknya itu cantik bener, besok akan datang nah. Getaran hati nih, menohok betul nih. Gitu. Pokoknya dalam hati itu terbayang selalu nah, siang dan malam tuh muka Sidin nah. Pokoknya aku bakal hadir nah, pokoknya kayak apapun nah, aku harus jalan sama dia. Wah, ini kan dorongan maksiat. Pokoknya aku makin coba dah mabok itu kayak apa sih. Lalu dengan sungguh-sungguhnya dalam hati, dia lakukan itu. Berarti ini adalah gejala getaran hati nafsiun, bangsa nafsu. Bangsa nafsu. Aku kesal dengan dia dah. Besok aku akan datangi. Aku tempeleng dia. Ini getaran hati nafsu nih. Getaran nafsu. Besoknya datang bener ditampeleng gitu. Berarti getaran nafsu. Getaran nafsu. Lain halnya kalau getaran syaitoniyun. Kalau getaran yang dalam hati bangsa syaiton, itu perkara yang mendorong untuk kita bermaksiat, tapi nabi ainika tidak sungguh-sungguh. Kesel aku, besok aku akan datang dah. Aku tempelin dia. Tapi begitu besoknya, aduh, gede juga ya orangnya. Ada wanita apa? Tidak sungguh-sungguh gitu. Jadi dorongan maksiatnya ada, tapi tidak dilakukan. Itu getaran syaitan disebut. Oh kenapa? Setan itu nggak menggiring kita gitu ke situ? Karena setan itu membelokkan hati manusia itu sekali aja. Selebihnya setan pun juga lari. Kenapa setan lari? Lantaran yang kedua dan ketiga dan selanjutnya itu bukan setan lagi, tapi nafsunya. Setan itu kalau menyesatkan manusia sampai tersesat, itu pun sudah cukup siksa yang besar bagi setan itu. Satu kali itu. Makanya ketika 2 kali lagi dia melakukan perbuatan maksiat, setan lari buru-buru. Kenapa? Karena setan tahu, inni bari'um minka wa inni akhafullah rabbul alamin. Kata setan, aku terlepas darimu karena aku takut dengan Rabbul alamin. Ini setan. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah mabuk lalu digoda oleh setan, jadi mabuk. Nah itu setan tuh.
Begitu sudah kedua kalinya, itu kesenangan nafsunya. Setan lari. Itu. Makanya yang disebutkan min syarril waswasil khannas itu, memang setan itu selalu menempel. Kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan yang selalu bersembunyi di dalam itu. Karena ngikutin setan. Itu alladzi waswisu fi sudurin nas, membisikkan di hati orang. Nas itu kan kita. Makanya baginda Rasul kan sampai 4 kali dibelek ya, dibelah dadanya itu. Kenapa? Lantaran di hatinya tidak boleh ada sarang setan. Loh kalau kita, kapan kita dioperasi? Paling dioperasi ginjal. Sekali ini dioperasi, paling dioperasi jantung. Bukan hati. Kalau Nabi dibelek, dibersihin hatinya. Kenapa? Supaya setan tidak pernah ikut di situ. Loh kalau kita, nggak pernah dibelek kita. Makanya salah satu cara kita ini untuk menghindarkan setan itu supaya tidak menempel terus di dalam hati manusia, maka salah satunya adalah dengan dzikir. Karena dzikir itu ketika orang itu lupa dengan Allah, nempel setan. Bisikin terus. Ketika sudah lagi bisikin asik-asiknya, lalu kita dzikir, setan lari. Lari setan. Kenapa? Karena dzikirnya kita, itu bagi setan itu seperti pengusir. Begitu, la ilaha, setan lari sekencang-kencangnya. Lari setan. Karena sadidun nufur, bahasanya pun saking kencangnya setan itu larinya kabur. Begitu kita ini selesai, tidak ingat lagi dengan Allah, setan datang lagi. Itu kelakuan setan begitu. Makanya orang mukmin itu sebetulnya dalam hadis kan disebutkan, kana syaitul mu'min haziran. Keadaan setan orang mukmin itu sebetulnya bisa kurus. Bisa kurus, Bang. Dengan apa? Anda disalafi annal mu'min mayyubna syaitanuhu kama yubna ar-rajulu bi'irin kasafis safar. Orang mukmin itu kalau seandainya ada setan di dalamnya, itu setan bisa jadi dikuruskan oleh kita. Dengan apa? Dengan dzikir. Karena dzikirnya orang mukmin itu akan merusakkan setan itu. Rusak setan itu. Sering dzikir kan kalau. Makanya di dalam zikir itu tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus ya. Terus saja zikir. Bahkan disebutkan kan, "Faman kana min ahli dzikr", siapa orang yang dalam keadaan menjadi ahli zikir, fala yusallitul syaitanu alaihi. Maka setan itu tidak akan menguasai dirinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Allah, "Inna ibadi laisa laka alaihim sultan." Sesungguhnya hambaku tidak akan ada bagi dirinya sultanun yang menguasai. Siapa hambaku itu? Adalah orang-orang yang senantiasa zikir. Semakin banyak kita zikir, berarti semakin banyak kita menjauhkan setan. Karena setan itu tidak akan jauh dari kita kecuali dengan zikir. Jadi zikir itulah yang akan menjadikan harga diri setan terhina. Hujani terus dengan zikir. Bahkan seorang arifin itu menyebutkan az-zikru lisani kaqadhiz zunadi fa idza takarrara asaba. Kata seorang arifin, zikir lisan seorang mukmin itu seperti gelas yang terus-terusan dipenuhi. Gelas dikocorin terus. Bila mana terus-terusan, asoba penuh. Hati kita ini ibarat gelas yang kosong. Zikir terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bakal penuh. Ketika penuh, setan lari. Tapi kalau kosong, itulah setan tuh nanti. Kosong aja terus-terusan zikir dari Allah. Terus saja datang ke setan itu. Itu. Makanya kita ini dianjurkan untuk terus zikir karena kita ini di dalamnya ada selalu nempel setan. Kalau kita ini lupa dengan Allah, setan dekat lagi. Zikir lagi, kabur lagi. Lupa lagi, datang lagi. Gitu aja terus. Itu. Makanya tugas kita itu utlub wala tajranna min matlub. Carilah. Kata seorang ulama ungkapan, carilah olehmu dan jangan bosan-bosan dalam pencarian itu. Karena apa tuh thalib yang bahayanya untuk seorang yang mencari itu adalah ayat jorok ketika dia merasa bosan. Jadi ketika kita ini berzikir terus itu. Bahayanya ketika kita bosan dengan zikir itu. Makanya terus aja. Walaupun bosannya kayak apa, terus aja zikir gitu. Walaupun zikir lisan, karena setan itu ketika zikir lisan saja, kalau hatinya kosong, tetap aja tuh nempel setan. La ilaha illallah. Tapi hatinya
lambung mengkurat. Itu. Sampai seperti itu. Nah, kalau seandainya terjadi zikir kita macam seperti itu, jangan dilepasin. Terus aja zikir pokoknya. Idza wujidal ghaflah wal wasas fi qalbihi bal yuksir dzikri. Bila mana kita ini menemukan akan kegagalan dalam berzikir karena lupa zikir illallah, lisan aja, tapi hati kemana-mana, nggak apa-apa, terus aja kata ulama. Jangan berhenti. Karena kalau seandainya kita berhenti, itu justru yang paling bahaya. Itu justru yang paling bahaya. Kan ada orang tuh yang mengucapkan, oh, yang penting kan hati aja berzikir tuh, lisan itu muntung itu nggak bermutu. Yang penting kan Abdul itu lisan. Iya. Zikir hati memang paling dominan. Akan tetapi zikir lisan itu pun juga punya pengaruh. Pengaruhnya di mana? Karena dengan seringnya lisan ini berzikir, maka dengan sendirinya hati pun akan ikut tersinari. Maka nanti kelamaan hati jadi hidup. Makanya jangan heran kalau orang yang ahli thariqat, awalnya ya berisik dulu. Illallah. Enggak apa-apa karena itu latihan. Tapi kalau sudah masuk ke ranah orang yang bermakrifat, nggak mesti lagi seperti itu kadang-kadang. Gitu. Jadi ini nih kuncinya daripada An-Nas itu. Karena ini nyasarnya nyasar dalam ini. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat di dalam surat An-Nas ini 3 sifatnya. Ta'udnya cuma 1. Kenapa? Karena Allah menyuruti urusan dalam. Dohir itu bahaya, tapi sebahaya-bahayanya dohir itu masih mending kata Allah. Tapi kalau sudah bahaya yang menjurus ke dalam batin, ini jauh lebih berbahaya daripada dohir. Makanya Allah jaga batiniah mukmin tuh lewat qul a'udzu birabbin nas. Makanya kan setiap mau sholat tuh baca tuh qul a'udzu birabbin nas. Kenapa tidak Al-Baqarah gitu? Satu memang kelamaan, Bang. Itu kelamaan gitu. Atau ayat kursi gitu kan. Enggak. Kenapa? Karena kita akan menghadap Allah ini plus dohir plus batin. Supaya jangan hanya dohir saja yang menghadap, batiniah kita pun supaya dihantarkan menghadap Allah. Batiniah supaya tidak kemana-mana, benteng dengan qul a'udzu birabbin nas. Supaya setan tidak masuk. Gitu. Lo orang sudah baca qul a'udzu birabbin nas aja tetap aja melamun. Qul a'udzu birabbin nas dibaca itu. Melamun aja tetap lagi sholat begitu. Kenapa? Karena nggak ngerti qul a'udzu birabbin nasnya. Masalahnya qul a'udzu birabbin nasnya nggak paham. Oh, kalau sudah diginikan insya Allah nih paham nih. Gitu. Kenapa kita ini dikhususkan oleh Allah fi sudurin nas gitu, minta perlindungan yang berbisik di dalam hati manusia. Karena yang akan menjegal, yang akan menyerang ini kan 2. Minal jinnati wan nas. Setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Bukan main. Oke dah, kalau golongan jin bisa karena memang jin itu adalah jismun nuranium, jisim yang bangsa api itu, bangsa yang dari kelihatan, enggak kelihatan. Tapi kalau manusia bagaimana? Apakah bisa berbisik? Bisa. Manusia ini justru ketika dihadapkan dia sudah menjadi setan, ini jauh lebih berbahaya daripada setannya. Setan memang berbahaya, tapi kalau manusia sudah jadi setan, ini jauh lebih berbahaya kan? Sebab ibarat kata musuh dalam selimut, Bang. Setan nggak kelihatan, tapi bini kita kalau sudah jadi setan, bisa jadi lebih kacau daripada setan. Kan gitu? Setan yang di luar sana mungkin nggak kelihatan, tapi kawan kita yang sudah jadi setan nggak kelihatan. Membisikin lewat telinga kita. Kamu ini, tahu nggak? Dia itu nggak suka dengan kamu. Oh, kurang ajar. Dari masuk ke pikiran. Bisikan seseorang masuk ke pikiran, masuk ke hati. Ini kan bisikan. Berawal dari bisikan itu. Makanya manusia itu kalau sudah jadi setan, itu jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Kalau sudah jadi setan. Oh, Ustaz, ada syaratnya kah? Kalau pengen jadi setan? Ada. Ada syaratnya kalau pengen jadi setan manusia itu. Pertama, sifatnya kayak setan. Kedua, kelakuannya kayak setan. Ketiganya, jangan merubah rupa. Kalau berubah rupa kayak setan nggak bisa. Tapi paling tidak, omongan dan pikirannya kayak setan. Jadi itu setan. Itu. Jadi ada syaratnya. Ada pendaftaran setan juga. Itu, Masya Allah. Jadi hebat Allah ya.
Jadi sasarannya memang seperti itu. Itu kita dianjurkan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan bisikan setan jin dan setan manusia. Kemudian kita lihat coba. Ini ayat seolah-olah memberikan pelajaran juga dengan kita. Pertama kan Allah di awal memberikannya itu qul a'udzu birabbin nas. Pemiliknya manusia. Malikin nas, yang kedua rajanya manusia. Ilahin nas. Kemudian yang ketiga Tuhannya manusia. Ini apa sih? Ini sebetulnya memberikan pengakuan ini. Jadi manusia itu ketika dimaksudkan pertama kali jadi manusia, ini kan pertama kecil dulu kita nih. Bayi dulu kan kita nih dulu. Nah setelah kita ini jadi bayi, wa udhifu lirabbi. Kita diidolakan, disandarkan dengan kalimat Rabbi, bi rabbin nas. Kenapa disandarkan begitu? Lihtiyajihim ila tarbiyah. Karena kita sebagai manusia yang lagi kecil itu butuh pendidikan. Butuh pengurusan. Begitu kita dihidupkan oleh Allah ke alam fana ini, kita ini kecil. Gak bisa berbuat apa-apa. Lalu disandarkan oleh Allah bi rabbin nas, pemiliknya manusia, pengurusnya manusia, pendidiknya manusia, Tuhannya manusia. Maka ketika di situ kita berpikir bahwa ketika pertama kali kita di dunia ini butuh pengurus. Siapa? Allah. Coba begitu datang ke dunia, siapa yang ngurusin kita? Kalau seandainya ibu bapak tidak ada. Bapak meninggal, ibu meninggal. Lalu kita datang ke dunia. Siapa yang ngurusin itu? Allah sendiri? Ya. Lewat siapa? Bisa jadi tetangganya yang bukan siapa-siapa, bisa jadi sayang dengan dia. Itu cara Allah. Tarbiyah itu disebut. Terus yang kedua, Allah berikan kita ini isyarat dengan Malikin Nas, rajanya manusia. Kenapa? Karena fase kedua kita ini jadi anak yang muda, jadi pemuda. Ketika kita jadi pemuda, wa idafu lil mulk, kita disandarkan dengan raja. Kenapa? Karena kelakuan lagi muda itu biasanya lituryani wa taish. Keadaan kita lagi hebat-hebatnya itu biasanya suka melampaui batas, bahkan terkadang gegabah. Kan lagi muda tuh. Berarti tempeleng orang itu kan lagi muda. Kalau lagi kai-kai nggak bisa lagi. Aisyah sudah. Itu lagi muda, lebih beras-berasnya kita ini. Kan itulah masa-masanya tughyan, artinya suka melampaui batas. Kadang-kadang kita ini gegabah dalam bertindak. Nah ketika kita ini kelakuan seperti itu, butuh yang mengawasi. Siapa? Raja. Maka kata raja, awas. Kalau ikan ini melanggar undang-undang, akan kena pasal undang-undang itu. Dihukum seumur hidup. Kan bisa tahu. Ya? Itu. Oh kemarin yang demo-demo. Rusak sana, rusak sini. Kalau kai-kai yang demo bisa, kan macam begitu. Nggak bisa kai-kai macam begitu. Yang masih muda-muda, melampaui batas kan. Nah itulah pertunya ada raja. Ada yang mengawasi, ada yang menguasai. Nanti timbul ancaman. Kalau engkau itu melampaui batas, kalau engkau itu bertindak dengan gegabah, nanti sanksinya ini. Itu. Kemudian yang ketiga, Allah sandarkan kita ilahin nas. Tuhannya manusia. Kenapa? Karena ini adalah fase yang ketiga. Fase yang ketiga ini, kita ini suyuh. Orang Tuhan. Kalau sudah Tuhan, itu disandarkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena kebanyakan kalau yang sudah Tuhan, itu biasanya bagaimana? Likurbil irtihadihi. Karena sudah dekat untuk pindah alam. Gitu. Jadi fase ketiga itu suyuh. Artinya orang tua. Kalau sudah orang tua, itu butuh Tuhan. Kenapa? Karena akan pindah. Kebanyakan kan begitu, walaupun yang muda juga banyak. Tapi kan golibnya biasanya kalau sudah tua, mau kemana? Apa ada balik lagi yang muda? Gak ada. Kalau kawin ke yang muda lagi banyak. Yang muda lagi banyak gitu. Kalau balik lagi jadi muda, gak mungkin lagi. Makanya didatangkanlah kepada manusia itu ala rabbihim, terhadap Tuhannya. Kenapa? Karena mereka panaknya, kemuliaannya, kegembiraannya, bahkan kemasyhurannya akan menjadi rusak dengan datangnya sujud. Maka butuh dengan Tuhan. Makanya ketika orang sudah tua, masih tidak mau mendekatkan diri dengan Tuhan, aduh, kebangetan. Kebangetan. Sudah umur 60-70, masih aja gapleh di posona, aduh.
Kita ini disandarkan dengan begini. Gitu. Nah itulah rahasia-rahasia yang tentunya yang ada di surat An-Nas. Yang memang belum dipaparkan semuanya. Tapi karena waktu juga yang memisahkan kita. Tapi insya Allah cukup sekian aja ya. Cukup bisa dipahami. Saya yakin insya Allah banyak yang kita ambil hikmah daripada 2 surat ini. Sampai 2 babak tuh. Gak cukup 1 kali ya. Insya Allah kita cukupkan dalam surat-surat pendek ini sampai di sini. Dan insya Allah lanjut kemana nih? Ke Al-Baqarah apa surat-surat penting? Al-Baqarah aja. Oh ya sudah. Insya Allah kita lanjut ke Al-Baqarah ya. Cuman kalau di Al-Baqarah itu kan suratnya panjang nanti. Jadi pembahasannya ya mungkin agak sedikit lambai. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur, dan kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Mohon maaf kehilapan dan kekurangannya. Kalau ada baiknya itu semata-mata dari Allah. Kalau ada khilaf dan kekurangan itu semata-mata kehilapan dan kebodohan diri dalam menyampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Khul masaqwa wa damakadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'allumin anta rizqul wasi'ah wa anta rizqul amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika